warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fathulil fi ibadi wadhulil jannati. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thoriqat Sataria Syahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Baik ya saudaraku yang hadir pada malam hari ini, marilah kita kaji tentang diri kita sendiri. Jangan ngaji dirinya orang lain. Yang kita kaji dirinya sendiri. Karena kalau kita ngaji diri, biar diri kita tahu diri. Karena seburuk-buruk orang itu yang nggak tahu diri. Itulah kira-kira gambarannya. Di dalam diri manusia itu mengandung 3 bahagian. Di dalam diri manusia itu mengandung 3 bahagian. Yang pertama yang dikatakan ruh ataupun nyawa. Yang kedua dikatakan jiwa ataupun sukma. Yang ketiga yang dikatakan raga ataupun badan. Jadi manusia itu terbagi 3 bagian, yaitu nyawa, sukma, dan raga. Ruh, jiwa, dan badan. Ya. Jadi badan manusia itu masing-masing ada fungsinya. Ya. Ruh dijadikan oleh Allah dalam kehidupan manusia itu dari zat api, zat air, zat angin, zat tanah. Dikala itu belum pisah-pisahkan, masih satu, namanya Hawa. Ya. Zat api, zat air, zat angin, zat tanah itu belum bisa dipisahkan, masih satu, namanya Hawa. Kalau kaji Jawanya sedulur papat 5 pancer. Api, air, angin, tanah itu pancernya Hawa. Kalau nggak ada Hawa mati, kira-kira begitu. Tapi itu nggak bisa diakal-akali oleh akal manusia, karena itu permainan Allah yang dikatakan Allahu najatul kajibal wujud. Allah itu nama zat yang nyata. Begitu pengertiannya. Jadi yang bermasalah pada diri kita itu adalah sukma ataupun jiwa. Kita dilahirkan di dunia ini dengan jiwa yang bersih, yang nggak ada kotoran, yang dikatakan suci. Anak kita dalam keadaan suci. Tapi karena kita itu hidup di dunia ini penuh dengan lingkungan yang kita hadapi, makin hari makin terbukalah akal kita, hiduplah akal kita ataupun jiwa kita. Lama kelamaan jiwa kita ataupun akal kita dikotori lingkungan kita. Dikotori lingkungan kita. Setelah kita dewasa, akal kita menjadi kotor. Ataupun jiwa kita, sukma kita menjadi kotor. Karena sukma itu adanya di akal manusia. Maka dari itulah Allah turunkan agama untuk manusia, agar jiwa kita tadi itu nggak kotor, dicuci kembali dengan hukum-hukum agama. Maka syarat beragama itu balik dan berakal. Dikasih agama untuk menyucikan jiwa-jiwa kita ataupun sukma-sukma kita
agar kotoran-kotoran yang melekat pada kehidupan kita hilang terkikis oleh hukum agama. Jiwa inilah yang bermasalah dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Karena jiwa ini bukan sesuatu benda yang yang hilang begitu saja ataupun yang nggak ada apanya hukumnya. Jiwa ini asal usulnya dari nur Allah. Jiwa ini. Maka ada suatu ayat Al-Quran diterangkan oleh Allah, setelah sempurna kejadian Adam, maka kutiupkan ruhku kepadanya. Jadi ruhnya Allah itu bukan napas kita, itu bukan. Sifat kehidupan kita, sifat hayat kita, napas kita itu adalah ruh jasmani kita itu adalah zat api, zat air, zat angin, zat tanah. Tapi ruhnya Allah pada manusia itu adalah sifatnya Allah yang menjadi sukma pada kita, yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata, bisa bergerak, bisa mengetahui apa itu apa ini. Itu adalah jiwa kita, sukma kita. Kalau ruh dengan jasad tadi itu nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Apabila bisa mati, karena ruh itu zatnya, jasad itu ampasnya, nggak dipisahkan mati. Tapi kalau sukma ataupun jiwa ini bisa berpisah, bisa berpisah. Contohnya, ketika sukma itu meninggalkan badan, yang ada hanya ruh dengan badan, itu orangnya koma ataupun pingsan, ataupun tidur. Ya. Karena sukmanya itu meninggalkan badan, jiwanya meninggalkan badan, tinggal raga dengan nyawa, orangnya pun koma. Mata dibuka nggak bisa melihat, telinga dipanggil nggak bisa mendengar, tangan yang gagah nggak bisa bergerak, lidah yang lancar nggak bisa berkata. Kenapa? Karena yang bisa berkata itu sedang keluar, namanya sukma. Yang tinggal raga dengan nyawa saja. Maka jiwa ini adalah makhluknya Allah yang dari Allah, yang datang daripada disuruh kembali kepada Allah. Yang datang daripada Allah disuruh kembali kepada Allah. Itu yang dikatakan sukma. Kalau bahasa ilmu torikatnya namanya sifat. Kalau Allah itu zat, jiwa itu sifat. Kan itu. Maka sifat itulah yang kembali kepada zatnya, kalau bahasa torikatnya begitu. Jadi marilah kita koreksi diri kita. Sebenarnya diri itu namanya jiwa itu sampai mana kebaikan kita, kesucian kita. Karena kita hidup di dunia ini pasti ada terkotori. Maka jiwa-jiwa dengan sifat-sifat hewan, tahu sifat hewan? Sifat hewan itu mengutamakan dunia, nggak mau tahu agama. Yang utama dunia, ingin cari pangkat yang tinggi, ingin cari harta yang banyak, ingin dapat pujian yang luar biasa, sehingga agama itu dinolkan oleh mereka. Itu sifat hewan. Maka sifat hewan itu apabila kembali kepada Tuhan nggak diterima, karena terkotori dengan lingkungan kita. Kita kanan kiri hidup dengan berteman dengan hewan, akhirnya sifat hewan melekat pada diri kita. Itu juga terkotori dengan sifat setan jiwa kita. Sifat setan, sifatnya itu merusak, di mana-mana membuat onar, di mana-mana merusakan, di mana-mana membuat permusuhan. Itu sifat setan. Kalau dia itu kiai merasa paling benar kiainya, yang lain itu disombonginya. Kalau dia itu orang yang pejabat tinggi merasa hebat dirinya. Kalau dia itu orang kaya sudah merasa paling hebat di kampungnya. Kalau dia orang berilmu ngajak debat kawan-kawannya. Itu udah jiwa dia udah kemasukan setan, udah terkait dengan setan. Ini perlu dicucikan. Karena nanti bermasalah. Sifat setan tertolak oleh Allah juga, nggak diterima oleh Allah. Maka hati-hati jiwa kita. Yang punya ilmu itu jangan ngajak debat kawan-kawannya. Kalau tukar paham boleh, debat itu dilarang. Kenapa? Nanti dua-dua kemasukan setan, akhirnya nggak akur, akhirnya tengkar, bermusuhan. Karena sifat setan itu sukanya bermusuhan. Itu ngotori jiwa kita.
Walaupun tingginya ilmunya, walaupun ngaku tuan syekh sekalipun, kalau jiwanya kotor, itu ditolak oleh Allah. Ditolak, nggak mau nerima Allah. Ini yang harus kita kaji, nah diri kita sendiri. Sampai mana jiwa kita ini, sampai mana pola pikir kita ini, yang menghadapi kehidupan kita ini, yang kita hidupi dalam kehidupan kita, sampai mana kebersihan jiwa kita. Maka kakek itu sarankan, dewasa pola pikirnya, bijak bertanya. Agar apa? Agar nggak terkotori sukma kita. Nanti kalau sukma itu kotor, nggak diterima oleh Allah kembali kepadanya, maka sukma bakal jadi ngelemboro. Namanya sukma ngelemboro. Nempel di batu ake, nempel di pohon kayu di ladang-ladang, nempel di keris, nempel di mana-mana. Mau nempel ke cucunya, diusir oleh mbah dukun. Wah, ini kesurupan, mbahnya datang, diusir. Nempel kepada anaknya, diusir oleh mbah dukun. Nempel di pohon kayu jadi hantu. Kenapa? Karena sukmanya kotor. Sukmanya kotor, terkotori oleh sifat-sifat yang dihadapi sehari-hari dalam kehidupannya. Seperti sifat hewan ataupun sifat setan. Jadi mari kita koreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu merugi. Karena inilah yang diproses nanti kehidupan dunia dan akhirat. Karena jiwa ini makhluknya Allah yang bentuknya manusia, tapi dia itu gaib. Gaib, bentuknya manusia tapi gaib. Karena dulu asal usulnya yang ada ini adalah jat. Jat, ketika jat tadi itu menciptakan makhluk yang pertama kali masih gaib, namanya jin. Jin. Ketika mulai dibuat oleh jasad ataupun mulai dipakai ataupun dikasih badan, namanya janin. Ketika terbungkus oleh badan manusia, namanya jiwa. Jadi jin dan jiwa tadi itu satu bangsa. Cuma jin nggak punya badan, tetap gaib. Kalau jiwa dikasih badan jadi wujud, namanya manusia. Maka dikatakan manus ataupun yang kecil, minus, kan begitu. Jadi jiwa kita harus kita pelajari, harus kita agamakan. Jangan sampai nanti jadi sukmo ngelemboro. Nah, karena jiwa itu punya asal usul. Kalau raga asal usulnya itu bapak kandung dan ibu kandung. Bapak dan ibu itu asal usul raga. Kalau sukma harus cari dari mana asal usulnya. Kalau nyawa itu yang diciptakan oleh Allah, bahannya bakunya zat. Zat api, zat air, zat angin, zat tanah. Menjadi satu, belum dipisahkan sesuai dengan ukurannya, namanya hawa. Jadi hawa itulah yang bisa hidup manusia. Tahu saya manusia, kereta saja kalau nggak dikasih hawa, itu mati, nggak bisa diengkol, nggak bisa dihidupkan. Jadi manusia itu menggunakan hawa, bukan angin, tapi hawa. Hawa di dalam angin adanya. Jadi katakan kayugung susune angin, teplake kuntul mabur. Galene kangkung, kalau Jawa begitu. Inilah zat kehidupan tadi. Itu nggak ada hubungannya dengan manusia waktu di akhirat sana nanti. Karena dia itu nggak kena hukum. Nggak kena hukum. Itu bisa pada pohon kayu, bisa pada hewan yang lain, bisa pada yang hidup, itulah yang dipakai. Tapi jiwa ini yang bermasalah, yang diramakan, karena ini mengandung hukum. Karena jiwa tadi turun ke dunia, nempel di badan manusia ini, itu membawa amanah. Apa amanahnya dari Allah itu? Jiwa kita dulu sebelum punya badan, masih jin, artinya gaib. Nah, itu apa amanah daripada Allah? Yaitu sifat-sifat Allah yang diamanahkan oleh manusia untuk apa? Untuk menjadi saksinya adanya Allah. Maka manusia itu saksi Allah. Maka sekarang disuruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi manusia itu saksinya. Jadi
Saksi Allah itu harus yang dari Allah. Ya. Jadi ketika manusia itu pengasih, manusia menjadi saksinya Allah. Ketika manusia itu penyayang, manusia saksinya Allah. Ketika manusia itu sabar, manusia saksinya Allah. Ketika manusia itu pemaaf, manusia itu saksinya Allah. Tapi ketika manusia itu pembenci, pendendam, saksi siapa dia? Saksi setan. Ketika manusia itu sombong dengan kedudukan, dengan ilmu, dengan harta, manusia saksinya siapa itu? Saksi setan. Maka kita hati. Banyak kiai-kiai sekarang nyembah setan. Memang sholatnya sholat, tapi sifat setannya nggak bisa hilang pada jiwanya, sehingga itu jadi penyembah setan di kalangan zaman sekarang ini. Ya nampaknya kiai, nampaknya tuan syekh, nampaknya ustadz, tapi sifat setannya itu melekat pada hatinya sehingga timbul kesombongan. Kalau nggak ngaji sama aku nggak sah. Nah begitu, itu kan sifatnya setan. Jadi nanti kalau nggak ngaji sama aku masuk neraka, yang sama aku sajalah yang masuk surga. Jadi surga nanti itu kosong, nggak ada penghuninya, karena muridnya hanya 2 orang, yang lain masuk neraka semua gitu kan. Nah, jadi surganya pun padat, mau tak mau karena nerakanya nggak muat diisi oleh manusia, dipindah ke surga juga ujungnya. Kalau surganya kosong kan begitu kan. Kira-kira begitu. Itu udah kemasukan setan jiwanya, udah menjadi saksi setan. Nah kita hati-hati. Kita ngaji makrifat sekarang ini, mengenal betul seluk-beluk kegaiban yang ada pada diri kita sendiri. Disuruh kaji. Kajilah dirimu rata-rata agar tahu tujuanmu yang nyata. Kajilah dirimu rata-rata agar kamu tahu tujuan yang nyata. Kalau bahasa yang lain Tuhan yang nyata begitu kan. Itu tujuan yang nyata. Sekarang kamu menuju kemana? Kamu dari mana? Sekarang ada di mana? Dan mau menuju kemana? Kalau kita kaji rata-rata, pasti kamu tahu tujuan kemana. Ya. Kalau bahasanya orang yang sakit, kepada Allah lah, gitu, itu orang sakit. Sakit apa? Sakit pola pikirnya, kan begitu. Kalau kita kaji, jawabannya nggak begitu. Bisa kita itu contoh ini ya, contoh. Bisa kita itu numpang mobil arah ke Medan, sementara kita mau arah ke Kisaran. Kira-kira sampai enggak? Bisa? Enggak bisa ya. Kita mau ke Kisaran, yang kita naiki mobil yang arah Medan. Kira-kira sampai enggak ke Kisaran? Kita mau menuju kepada Allah, dijawab apa? Ya ke Allah kita tujuannya. Tapi sifat kita yang kita tompangi, sifatnya setan, yang kita perbuat sehari-hari sifat setan, kira-kira sama Allah sampai enggak itu? Inilah yang kita harus teliti dalam kehidupan kita. Jangan sampai amalnya banyak, sholatnya taat, semua taat, tapi sukmanya kembali kepada setan. Itu yang sedihnya. Kan lebih baik tadi itu, walaupun sedikit amal kita, tapi sukma kita kembali kepada Allah. Ada manfaatnya. Bawa rambutan hanya seplastik kresek, hanya 20 biji, dibawa ke Medan tempat anaknya, sampai tempat. Akhirnya apa? Rambutan tadi ada manfaatnya. Bawa rambutan 2 ton, 1 truk, kan? Mau arah ke Medan nggak tahu kesasar ke Rantau Prapat. Kira-kira macam mana rambutannya? Bosok enggak? Bosok. Amalnya banyak, sholatnya taat, puasanya taat, kajinya tinggi, tapi sifat setannya enggak hilang. Ini yang menyedihkan pada jiwa-jiwa manusia yang tersasar dan tertipu. Nah kita tuh hati-hati. Kita sedang ngaji makrifat. Jadi kenal betul kemana kita arahnya, siapa diri kita, saksi siapa kita ini di dunia. Harus begitu kita itu. Jangan banyak kaji begitu-begitu yang nggak tahu diri kita sendiri. Orang yang nggak tahu diri paling buruk loh. Dasar nggak tahu diri kamu, buruk nggak kira-kira? Buruk. Nah, ini yang kita pelajari betul-betul. Jadi sukma inilah yang harus kita rawat, kita
agama. Jiwa yang harus kita agamakan, jangan raga. Raganya sholatnya taat, jiwanya kemasukan setan kan sedih. Hendaknya tadi itu jiwa raga lah. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan, Tuhannya. Kalau nanti sebentar lagi untuk Indonesia Raya. Sebentar lagi itu kan, nanti Sabtu depan. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, kan itu kan. Untuk Indonesia Raya, begitu. Hari satu malam ini untuk tuh kembali kepada Tuhan, Tuhannya. Dibangun jiwanya, disucikan jiwanya dengan sifat-sifat Tuhan yang diamanahkan oleh Allah. Dan dibangun raganya dengan akhlak yang baik. Jangan macam setan. Insya Allah nanti kamu di sana, kalau perempuan menjadi perempuan yang paling cantik dan bercahaya, karena imannya tadi itu jiwa tadi bagus. Kalau laki-laki yang tampan dan bercahaya. Sana nggak ada matahari, nggak ada lampu listrik, karena nggak ada senter. Yang ada cahaya manusia yang jiwanya bagus memancar ke alam semesta. Seperti bintang-bintang yang ada di langit. Ketika orang-orang yang jiwanya bagus, yang bercahaya itu masuk satu tempat yang dijanjikan oleh Allah, maka orang-orang kafir kegelapan di situ, menangis dia. Ya Allah, kemana aku melangkah? Menangis. Umur sudah berapa? Kan begitu kira-kira kan, menangis nanti dia. Teriris batinnya. Teriris batinnya. Maka sakit yang paling parah di dunia itu bukan sakit gula, bukan sakit apa. Yang paling parah sakit hati. Itu yang paling parah di dunia itu. Kalau sakit gula, diabetes masih bisa diobati dengan dokter. Kalau sakit hati, dokter pun dibunuh. Itu yang sedihnya. Maka jangan sampai kena sakit hati. Kalau sudah hatinya sakit, nah, itu mudah kesurupan. Mudah kesurupan. Karena hanya sedang sakit. Coba kalau udah sakit badan kita, badan lah bukan hatinya yang sakit, bisa komplikasi. Sakit kepala, pening, akhirnya lambung akhirnya mencret, akhirnya kurus, akhirnya mati, kan begitu kan. Kan begitu kan. Komplikasi. Maka hati-hati, kita yang punya hati dijagalah. Yang punya sukma dibersihkanlah. Tahu sukma kan? Jiwa. Maka kayak tadi bacakan Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang baik. Jadi sekarang kamu dicuci jiwa sampai baik, biar terpanggil oleh Allah. Jiwa yang kotor nggak akan terpanggil, walaupun ilmunya tinggi gunung, walaupun bisa menembus langit dia, nggak akan terpanggil. Yang terpanggil bukan ilmunya tinggi, bukan Tuan Syekh, bukan Pak Kiai, bukan Ustadz, tapi jiwa-jiwa yang baik, yang mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang baik, irji ila robiki rodiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Jadi kalau kita anak buat Tuhan, apa kendaraan kita? Dendam, benci, sombong. Apa tadi Pak ayatnya? Kendaraan kita kalau kita ke sana? Irji ila robiki rodiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ridhonya. Jadi kalau ingin menjumpai Tuhan, ada kendaraan lain kecuali ridho, sifat ridho yang kita pakai dalam kehidupan di dunia ini. Barulah orang itu bisa kembali kepada Tuhan. Kalau nggak ridho, nggak akan bisa. Kalau asyik menyengkal, apa namanya itu? Jengkel, apa tuh? Ngambek, nesu, marah, itu nggak bisa. Hanya ayat itu diterakan. Dengan hati yang ridho dan ridhonya. Ridhonya siapa? Ridhonya sang pendidiknya, yaitu walinya. Ya. Itu yang bisa kembali ke sana. Itulah tompangan kita. Jadi amal-amal yang kita bawa ke sana itu harus kendaraannya itu yang menuju ke Tuhan. Itu sifat-sifat Tuhan yang namanya ridho. Insya Allah amal kita sampai ke sana. Amalnya banyak pun kalau nggak ada kendaraan ke sana, posok di dunia ini. Coba sekarang kakak tanya sama kamu, udah berapa pahala yang kamu kerjakan di muka bumi ini?
Berapa juta kira-kira? Berapa miliar? Nggak tahu. Dan di mana letak pahalamu diletakkan oleh Allah? Disimpan oleh Allah. Andai kata nggak tahu, nanti kamu kembali ke sana, kamu nggak punya pahala. Karena nggak tahu tempat mengambilnya. Kan begitu. Maka dibelajari sampai kita tahu di mana pahala-pahala kita yang kita bangun selama ini, Allah letakkan di mana, Allah simpan di mana, dan bagaimana cara ngambilnya. Kan begitu kan? Maka kendaraan kesan itu ridho. Akan Allah tambah lagi, fathulil fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi kita beragama nggak boleh dari kitab-kitab ataupun dari keturunan. Harus kita itu punya wali dalam agama kita. Fathulil fi ibadi. Masuklah kamu dalam golongan hambaku. Disuruh nyari guru masuk dalam golongan guru tadi. Itu pengertiannya begitu. Barulah Allah itu ngasih suatu hadiah. Wadhulil janati. Jadi orang yang ridho, orang yang punya wali agamanya, dia akan mendapat surga. Itu pengertiannya ayat tadi itu. Surat apa itu? Fajar. Artinya cemerlang dia ya, cerah. Ya, fajar itu kan cerah kan. Nah, kalau sudah terbit fajar mulai terang. Jadi otak kita nggak buntu lagi, nggak gampang nesu lagi kan. Terang. Nampak al-fajar kan gitu kan. Jadi orang yang ngambek-ngambek itu otaknya bilang gelap. Karena ketutup dengan hawa nafsu yang ditipu dengan setan. Maka jangan masuk meracun. Tapi kalau meracun dalam rumah tangga untung loh. Yang untung suaminya. Gara-gara meracun uang belanjanya nggak dikasih. Karena nggak tanyaan kan. Alhamdulillah. Untung-untung seminggu meracun gitu. Agak banyak juga yang dikumpulkan gitu. Kan nggak tanyaan, banyak anaknya suruh nggak minta, nggak bapak sana beli ini ya. Anaknya baru nggak mau tahu, HP aja anaknya udah aman bapaknya yang ngasih uang belanja. Kan gitu, jangan meracun, kan gitu. Karena gelap pemikirannya tadi itu. Ya mudah-mudahan pada malam hari ini kaji-kaji yang sedikit ini bisa manfaat pada diri kita. Dan waktu isya ini, ya, bisa manfaat ya. Maka kita ingat-ingat. Kita punya badan manusia punya bagian itu 3 bagian, nyawa, sukma, dan raga. Yang dimasalahkan ini adalah sukma, bukan nyawa, bukan raga. Sukma itu perlu diagamakan. Kapan waktunya beragama? Ketika balik dan Kenapa harus segitu? Kok harus berakal baru beragama? Karena anak-anak itu suci, nggak terkotori. Dalam kehidupan dengan sehari-hari, lama-lama terkotori, lah dewasa, kotor betul. Maka diturunkan agama untuk menyuci kembali. Itulah gambarannya pada malam hari ini. Insya Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak, bapaknya bijak, ibunya nggak ngambek lagi. Usikum wa taqullah, kakak tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.